Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Mas Eko hadir ya. Senior saya seorang YouTuber yang sudah monetize. Beliau adalah Mas Eko Nganjuk. Mas Eko Nganjuk ya. Terima kasih selalu hadir ya. Oke, langsung saya singkat cerita. Pada malam ini selagi ngopi tipis-tipis juga memantau keadaan yang ada di wilayah atas sawahan sampai Kali Kuncir, yang mana sudah di-share di grup-grup ini banjir ya, Mas Eko ya. Saya mau ke sana, cuma bedanya ini agak licin ya. Kebetulan ban saya ini tipis ya. Ya untuk menghindari hal yang sesuatu, insya Allah besok nanti saya hunting ke Nganjuk. Ayo, saya ingin ditemani jenengan ya. Oke, sebelum saya mengawali acara bincang tipis-tipis ini, terlebih dahulu marilah kita mengheningkan doa sejenak. Marilah kita berdoa sejenak kepada saudara kita yang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, meskipun longsor tidak ada korban jiwa ya, hanya menutupi jalan menuju akses ke sawahan Ngaliman. Oke, mari kita berdoa sejenak, menundukkan kepala dengan keyakinan masing-masing. Semoga Nganjuk ini dihindarkan dari bencana. Semoga bencana yang ada yang pada malam hari ini mudah-mudahan tidak separah apa yang kita bayangkan ya. Ayo, menurut keyakinan kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Tema pada malam hari ini saya ingin ngobrol secara bincang-bincang santai ya, yang mana sering terjadi peristiwa yang tidak kita sangka-sangka ya, karena ini alam ya, karena situasi seperti ini mungkin tidak kita pikirkan ya. Tapi yang pasti Pak, insya Allah bencana yang ada di Kabupaten Nganjuk ini akan segera berakhir ya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan masyarakat bisa tenang, mudah-mudahan semua yang ada khususnya di Kabupaten Nganjuk ini terhindar dari mara bahaya dan musibah ya. Oke, memang malam ini memang kita santai bincang tipis-tipis ya. Siapa nih? Mas Eko. Oh, ini senior saya ini, Mas Simon Uje ya. Beliau adalah salah satu jurnalis juga yang ada di Gondang, yang mana selalu eksis meskipun beliau adalah seorang pekerja, tapi secara nggak langsung kadang-kadang bisa menyampaikan, mempublish ya peristiwa yang ada di wilayah Gondang ya. Meskipun tidak se-fleksibel, meskipun tidak seluas langkah terutama dari teman-teman jurnalis, tapi saya salut pada Mas Simon ini, selalu melihat, selalu ngintip tayangan saya, selalu nginceng tayangan saya ya. Mas Eko, ini Kang Simon Uje ini juga jurnalis ya, senior saya ini guru saya juga ya. Ya, mudah-mudahan besok nanti saya sama Mas Eko ini YouTuber dari Nganjuk, nanti mungkin besok nanti kita bisa jumpa di Nganjuk, nanti kita langsung hunting ke lokasi ya. Dan memang saya tertarik di sana itu banyak sesuatu yang belum terungkap ya, terutama ini kan saya sukanya mistis ya. Jadi memang perjalanan saya ini memang sangat asik kalau tidak ada salah satu yang berbau sakral atau mistis ya. Ya, jadi nanti kita sama-sama ke sana ya. Ya, mudah-mudahan niat kita di sana, apa yang kita cari di sana, mudah-mudahan kan dimudahkan ya. Jadi tetap kita akan selalu hunting di dalam kerjaan ya. Meskipun saya juga seorang jurnalis dan saya seorang YouTuber ya, dan saya seorang pemerhati budaya khususnya praktisi Nusantara ya. Terima kasih semuanya. Tak luput kami sampaikan kepada sahabatku, saudaraku yang dimanapun berada ya. Pada malam ini saya lagi ngopi tipis-tipis, tepatnya di selatannya RSUD Lama. Yang tim hari kemarin itu saya hunting sedikit ya, ngecek lokasi, ternyata
sambutan saya disambut dengan orang-orang seperti itu ya. Meskipun saya tidak ada niat ke sana, cuma ngecek ya. Bahkan yang tak ajak ini, Mas Samuel ini tak ajak, yang pernah auka-auka uji nyali, dia merasakan bahwa tak ajak itu beda dengan dia ngadakan uji nyali. Saya sama Mas Kusna itu kok berat rasanya, beda rasanya. Ya memang beda. Pembawaan orang itu beda-beda ya. Tergantung orang itu masuk ke sana dengan menyapa, dengan memberikan berkomunikasi, akhirnya terjadilah suatu komunikasi meskipun tidak terwujud, merasakanlah. Tetap nanti halnya seperti Mas Eko ini akan saya ajak ya, mungkin sesuatu yang berbau sakral juga ya. Terima kasih. Selamat malam ayah, hari ini ayahku happy. Oke, terima kasih ya anakku yang menganggap saya ayah karena mirip ayahnya ya. Terima kasih support dan dukungannya ya. Ya, di usia saya yang ke-45 ini mudah-mudahan doakan saya lebih eksis, saya lebih memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya bisa berkontribusi apa yang saya lakukan ini terutama untuk kebaikan bagi rekan-rekan yang menyaksikan acara saya ya. Oke, terima kasih banyak. Salam senior, luar biasa ini. Ya, terima kasih Mas Eko Nganjuk ya, sama Mas Simon Uje ya, sama Sanul Mahendra dari Jakarta nih ya. Ini terinspirasi ingin ketemu saya karena saya mirip dengan orang tuanya ya. Oke, terima kasih. Yang penting dalam Mahaliga ini saya ingin mencari saudara sebanyak-banyaknya ya. Saya ingin mempererat tali silaturahim, saya ingin lebih mengedukasi apa yang saya temui ya. Memang sahabatku, saudaraku ya, intinya kalau saya lebih menitik beratkan lebih kepada salah satu kesakralan ya, salah satu sesuatu yang memang agak ganjil ya, karena saya terlahir, darah saya ini mengalir darah-darah budayawan, darah saya ini mengalir darah-darah juga religius juga, darah saya mengalir ini sesuatu yang mungkin kalau tak sampaikan itu ya mungkin orang awam menganggap itu enggak ya, tapi yang pasti saya mengalaminya, yang pasti dengan adanya sesuatu yang saya miliki itu saya akan implementasikan dan akan saya buat mengedukasikan supaya penyampaian saya ke masyarakat ini diterima. Dan ini bukan settingan ya, dan ini bukan opini, dan ini bukan sesuatu yang mengada-ngada. Saya akan membuktikan dan saya akan berupaya menciptakan ini, meramu formula yang saya dapat ini akan saya publish, akan saya sampaikan ke masyarakat ya. Dan inilah temuan saya ya. Contohnya kemarin itu berita saya terkait masalah kecelakaan kerja ya, luar biasa, tembus sampai 4.000 ya. Karena ini benar kemanusiaan ya, ini hanya sebatas seperti itu. Tapi saya tertarik dengan dunia yang agak mistis itu, yang agak roto-roto serem gitu loh. Ya, oke. Mas Eko, suka banget sama uka-uka. Kemarin sempat mau ekspor di Stom Jatirejo Locaret. Oh ya, oke. Gagal karena di TKP ada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, di depan pintu bangunan gedung tua di dekat Stom. Oh, ya itu merupakan Mas Eko awal ya. Jadi secara kasat mata kadang-kadang kita itu melihat orang gila. Secara kasat mata itu kita melihat ada sesuatu gangguan. Nah itu memang kalau itu tempat itu kalau terasa ya, tempat seperti itu memang ada satu yang luar biasa ya. Jadi itu pernah saya menemukan seperti itu. Tapi itu awal pertama. Kalau orang yang tidak paham, itu memang gangguan. Tapi itu awal pertama untuk perkenalan. Ya, jadi bangsa-bangsa seperti itu kadang-kadang juga itu berubah wujud ya. Seperti itu mereka seakan-akan keluar dari nalar kita. Jadi kalau orang itu yang peka, punya hati yang peka terhadap dunia itu, dia akan paham. Jadi bukan secara nalar yang kita pakai, tapi bahasa hati ya. Ya mudah-mudahan ini saya bisa hunting dan bisa uka-uka sama jenengan ya. Ya, jadi ini apa yang saya punya, apa yang
sekarang ini yang saya lakukan nanti, Pak, insya Allah saya sudah dapat restu dari guru-guru saya, dari semua orang sesepuh. Sudah waktunya gak mulai, enggak apa-apa. Memang saya tuh kemarin ada benturan ya, jadi tidak antara iya dan tidak. Ya mungkin karena dorongan itu akhirnya dengan sesuatu yang menurut saya itu insya Allah saya diperbolehkan ya, apapun itu, karena saya dapat restu. Semua itu hanya niat kita aja. Seperti kemarin di RSUD Kertosono, nggak nyangka saya tuh memang ngecek lapangan ya, dan tidak seperti ke tempat itu. Umpama kalau di situ lo ceret Mas Eko ya. Mulai sekarang ini coba saya akan kontak secara jarak jauh, mungkin kalau saya diperkenankan ya. Mungkin kalau mbahnya yang jaga di situ, saya diperbolehkan. Ada tanda-tanda meskipun ya. Tapi yang pasti saya tidak bisa memanifestasi benda berupa keris atau apa, saya tidak bisa. Memanifestasi, mengangkat suatu apapun saya tidak bisa. Saya hanya bisa menunjukkan dan mewujudkan ya salah satu sosok mungkin. Saya bisa nanti berkomunikasi dan saya akan lebih masuk ke dalam. Dan ini sejarahnya bagaimana? Mungkin saya ke arah sana ya. Ya semua orang beda-beda. Ada yang bisa mungkin banyak di YouTube itu ya, mungkin sudah viral lah, bisa memanifestasi, bisa mewujudkan, ya bisa dengan sesuatu. Nah, tapi saya lebih memperluas terkait masalah sejarah dan terkait masalah nampak tilas, terkait masalah ini asal muasal dari mana? Itu memang yang menurut hati saya itu seakan-akan saplong gitu ya. Ya. Itu Mas Eko. Makasih atas penjelasannya, Mas. Kata teman saya juga demikian, soalnya UDG agak aneh bahasanya. Iya, suka banget kalau dikaitkan dengan sejarah. Oke, satu halnya dulu ya. Ini cerita kembali ke masa lalu ceritanya. Ada satu cerita, saya itu pernah mancing Mas Eko. Waktu SMA ya, saya di Surabaya. Tapi silsilah saya, mbah buyut saya itu ada di Pandanasri. Tepatnya di Dusun Pandanasri, Desa Lamangkuning, Kecamatan Kertosono. Ya mungkin kalau jenengan orang sana, mungkin yang melihat ya, orang sini tahu siapa namanya Mbah Cung atau Mbah Kuncung, dukun pijet bayi yang secara aneh bisa menyembuhkan. Itu adalah nasab dari mbah saya ya. Ini satu cerita ya. Ini nggak apa-apa cerita ya, mumpung ada wifi-an nih. Satu cerita manakala saya tuh mancing di Sungai Rolak Wonokromo ya. Mungkin kalau yang di Surabaya tahu Sungai Rolak itu apa. Rolak Wonokromo. Di saat mancing saya tuh bertiga. Saya di tengah, teman saya dua di pinggir. Tiba-tiba orang tiga ini secara nggak langsung dia kepreset ke Rolak Wonokromo. Saya nggak tahu. Ya perasaan saya kejebur. Waktu saya terjebur ya, terucap nama mbah saya, Bacung. Refleks saya. Tiba-tiba saya tuh masuk ke dalam, itu ada yang nyundul dari bawah. Dul. Saya nggak sadar sampai banyak orang-orang lihat itu saya dimakan bajul. Buaya lah ya. Ternyata buaya itu nggak makan. Saya tuh disundul sampai diangkat, ditaruh di salah satu tempat, saya nggak sadar. Orang-orang nggak berani waktu itu. Dan orang-orang sempat waktu itu ya nggak ada HP ya, atau jadul ya, nggak ada yang berkomentasi ya. Saksi mengatakan bahwa saya ini disundul, disorong, diangkat sampai ke daratan. Besar bajulnya, besar. Katanya sih, saya nggak tahu, nggak sadar. Terus berapa lama saya sadar, dibangun sama seseorang. Orang-orang kaget, loh, anak ini kok kenapa kan dimakan bajul, kok seakan-akan ada temannya gitu, ceritanya gitu ya. Yang pasti suatu hari, suatu saat saya tuh pulang
waktu kerja di Tanjung Perak Surabaya itu saya melewati Kali Brantas itu loh, Mojokerto, arah tembusnya ke Jombang Peloso sampai ke Jatikalen. Saya di Sumombito waktu itu ada orang perempuan minta antar. Ya, saya kaget. Di siang hari jam habis duhur ya, saya kira itu saya habis sholat duhur itu. Saya diadang minta orang ke stasiun Sumombito. Orang itu aneh, pakaiannya seperti pakaian ledek ya, penari lah, ledek lah, orang sekarang ledek. Yang pasti nunut saya antar. Di perjalanan saya tuh mengkorok, belakang saya tuh berut loh, siang-siang kok nonton. Dia tuh baunya harum seperti bau melati. Lah anehnya lagi waktu pas ada tikungan, spion saya kan Pak yang sebelah kiri ya, Pak enggokno gini kan. Nah, itu loh kewagetnya ya. Ya, ini masih teringat ya. Itu bibirnya nggak seperti manusia kenceng ini ya, Mas Eko gini. Kaget ya. Jadi antara percaya dan tidak, hatiku langsung cut, sangat takutnya. Iya. Habis itu pas di depan stasiun Sumombito ya, kan arah ke Peterongan itu ya. Dia turun, saya pelan-pelan itu berjalan. Loh, namanya itu kan masih ada besi-besi ya, besi-besi penghalang ya. Loh, itu dia jalan nembus, jelep, 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 jelep. Wis pokoknya bahasa jelep lah. Wah, aneh lagi. Jadi peristiwa ini 2 kali saya alami. Tapi saya diam aja. Terus peristiwa aneh lagi, saya itu di Senjayan ya, nggak tahu ngopi ya, 3 kali. Namanya Jayan nggak tahu. Orang laki kok, orangnya setengah bayar. Nggak tahu. Ternyata dari deretan 3 peristiwa ini, kalau saya konstruksi ya, ternyata masih ada rentetan bajul atau buaya. Usut punya usut, cerita punya cerita, saya tarik ke bawah. Ternyata mbah saya, Mbah Jung, itu dulu saya teringat masih umur 3 tahun, bahkan sampai teringat sampai sekarang. Anehnya jam 1 saya belum tidur. Itu masih saya di Danase ya. Masih mbah saya dukun pijet. Saya tanya, "Mbah, itu sopo tamu?" Kelihatannya kayaknya pakai mobil Panther. Panther turun di depan rumah. Tanyai, "Le, awakmu kok turun nah turu?" "Mbah, itu sopo, Mbah?" "Arek cilik namel Bu." Wis namel Bu, sampeyan wis bengi. Iku ngono bajul tuh. Saya kaget. Sampai sekarang, sampai hari ini saya teringat peristiwa yang saya alami. Aneh kan? Cuma sebentar, setengah jam, mbah saya itu dikasih karung, isinya itu godong ya. Godong itu banyak godong. Saya dipeseni, "Le, esok iki aja dibuka. Esok didono mbah ya." Iya. Kayaknya jerung-jerung. Jadi singkat cerita, namanya saya anak kecil yang wakal. Sempat itu tak delok, tak buka karung itu, isinya godong. Ya godong kembang. Besoknya ya namanya ya sebenarnya mbak saya ngerti. Nah, mbak ngerti cuma diamai. Hari ini memang ada bakat katanya gitu. Besoknya saya dilihat waktu itu saya masih 1000-an. Uang 1000 itu banyak loh sekarang. Dulu loh. Sampai zaman itu saya masih teringat beli nasi itu 5.000 kok. 5.000. Usut punya usut, ternyata dari peristiwa yang saya alami, mulai saya mancing itu kalap katanya ya, sampai saya ke Sumombito dihadang sama orang, sampai saya ketemu namanya Jayan itu, ternyata itu ada cerita. Singkat cerita, ternyata mbah saya itu masih ada dulu pernah menolong, katanya sih ya, menolong anaknya ratunya buaya, seperti itu. Oke, saya tidak mempermasalahkan masalah itu, karena ini zaman semakin era globalisasi ya. Tetap itu ada peristiwanya dan ada ceritanya dan ada nasabnya dan ada keturunannya.
saya garis bawahi ya semenjak saya pisah sama istri saya di Surabaya itu mulai kasafi bil ghaib, benteng yang gaib itu mulai terbuka pelan-pelan sampai sekarang ya. Jadi kenapa Mas Eko saya senang sama dunia gaib ya? Saya senang itu mulai memang dari dulu. Jadi ini akan saya wariskan nanti kepada anak-anak saya, akan saya pertahankan, makanya saya tertariknya ke sana. Jadi sebenarnya dunia gaib itu menurut saya tidak bisa untuk disampaikan seperti halayak itu ya. Tapi ini menurut saya loh ya, karena ada ikatan-ikatan itu yang tidak boleh disampaikan. Tapi kalau itu kita izin, kalau itu kita memohon, ya artinya kemarin di RSUD Kertosono lihat bener, saya lihat, saya nggak sengaja. Dia muncul seperti itu, saya sambat itu muncul. Ini ada saksinya. Oke, next time ya, nanti kita lanjut acaranya, bincang-bincang kita. Karena ini hujannya sudah reda, ngopinya mau habis, Mas Eko mau habis ya. Yang pasti besok kita jumpa dan kita akan hunting dan kita akan tukar informasi. Saya hormat sama senior saya juga di sini banyak ini Mas Simon Uji dan semuanya ya. Sempat nge-vlog di Punden Desa Senjayan. Wah, luar biasa kalau di Punden Senjayan ya. Ya, nantilah. Ini nggak bisa tak sampaikan secara floor ya. Yang pasti ikatan-ikatan itu insya Allah saya ada. Karena mbah saya itu ya seperti itu. Ada 3 peristiwa yang saya alami aneh juga. Ya, bahkan itu sebenarnya banyak sih peristiwa, tapi ini hanya 5-10% tak sampaikan ya. Ya jadi lah ini sudah ada bisikan, saya tidak bisa menyampaikan seperti itu ya. Yang pasti dengan adanya media ini saya bisa sambung silaturahim, sambung persaudaraan, kekeluargaan, semuanya yang ada di sini ya. Insya Allah saya akan mengedukasi sesuatu yang fakta yang real ya, terutama sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oke, terima kasih Mas Eko, selamat malam ya. Semoga mimpi yang indah ya, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena posisi masih pandemi ya. Semuanya saya doakan sehat selalu. Next time di acara ini ada 2 berita tapi tak buat konten ya. Tapi kalau saya lihat itu banyak yang tertarik sama misteri. Saya misteri banyak yang tertarik. Padahal ini saya membandingkan ya, misteri peristiwa sosial, budaya, sama lain-lainnya itu banyak yang diminati misteri Mas Eko. Oke, terima kasih ya. Sambung doa semuanya tanpa terkecuali yang melihat acara saya ini, mudah-mudahan hidupnya diberkahkan, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dijodohkan dan dapat istri yang soleha ya. Terima kasih dari saya Husnul Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.